Ini saya ini dapat sebuah pesan dari saking Mbah Kula. Nek nandur tanpa mundur. Itu mungkin enten hubungannya kayak kalian ingkang jenengan aturaken. Nandur tanpa mundur. Padahal sekarang logikanya ini kebalik. Banyak sing pengin mundur ora gelem nandur kan ngoten. Nah, dari konsep yang disampaikan teng kula niku wau, napa kepiling ngoten niku wau, nandur tanpa mundur jebule niku namung hal yang paling sederhana. Solawati le jogen kat namung ngoten. Nah ini kan juga ingkang jenengan aturaken. Itu apa? Kue gelem nandur tanpa ngunduh kuwi apa kuwi kebenaran apa kepepan apa keindahan apa kesucian? Kalau saya indah dan Kesucian yang indah Iya. atau keindahan yang suci bisa gitu kan. Orang yang bener, orang yang apik, tapi kuwi indah dan suci dan itu yang diajarkan utama di Ma'iyah, Mas. Anda kita biasakan untuk suci dan indah toh. Forum kita kan kayak begitu gitu ya. Nah sekarang kan enggak ada, Mas. Mbok kowe ketemu rektor sak Indonesia, mbok kowe ketemu wong pinter sak dunya, orang mungkin ngomong kuwi. Jadi orang itu enggak ngerti kesucian sekarang. Orang itu enggak ngerti kesucian. Jadi dipikir ilmu itu intelektualitas gitu ya. Dipikir ilmu itu adalah yang ngono kae. Pokoknya yang dikenal oleh algoritma akademis itu. Ilmu ternyata kesucian. Jadi kowe nek arep dadi apa arep kabul arep ditunungke karo Gusti Allah ya kowe suci terus dikai ilmu dengan kesucian dan dalam kesucian itu gitu. Tanpa pamrih itu kan suci, Mas. Itu kan suci kan. Loh, wong nandur kok ora pengen mundur. Itu kan suci. Itu kan orang yang resik banget gitu kan. Padahal wajar dalam kapitalisme, dalam kehidupan dunia ini nek nandur pengen mundur kan ya wajar itu ya. Enggak apa-apa juga sih pengen mundur, asalkan jangan rakus kan itu kan. mundur lagi nandur. Iya. Nah, saiki kan masyarakat wis pengen ngunduh tanpa nandur wis. Jadi wis tingkat kemundurannya itu bukan hanya mandek ya, mundur banget tuh, Mas. Kalau masyarakat modern kan ya nek gue pengen mundur nandur kan gitu kan. Itu sih modern itu ya. Nah, saiki gelem wong ora gelem meneng-meneng ono transaksi 300 triliun itu kan mundur mundur orang melu. Nah, jadi orang yang paling suci itu seharusnya petugas pajak. Harus suci sekali dia. Karena dia bertanggung jawab terhadap wah oke banget. Uang sing nandur, uang dijaluk sekian persenan gitu kan. Jadi dia yang paling suci harus paling suci. Jadi Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak itu harus orang yang suci, gampangannya gitu Pak. Nah kesucian itu dipahami dulu, makanya makrifat dulu. Sebab kalau kesucian secara syariat kan kayak serbanan, kayak sembahyangnya sergap itu dianggap kesucian. Urung mesti toh Mas. Makanya makrifat dulu. Maka saya mengajukan selama beberapa bulan terakhir makrifat sih, termasuk di Jombang. Gus niki senes makrifatullah. Nek Allah tuh tidak bisa diketahui. Ora iso ketok, ora iso didelok, ora iso diapa-apake, ora iso dirumuske nek Allah. Jadi saya nggak ngurusin ma'rifatullah. Kalau Allah mau ngaku nang aku alhamdulillah. Ngaku maksudnya ngetok nang aku alhamdulillah. Gusti Allah kersa apa-apa aku alhamdulillah. Nek aku ora golek. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir gitu kalau di Quran ya. Dia tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk, tapi dia bisa melihat semua makhluk gitu ya. Dan dia maha lembut dan maha mengabarkan. Tapi kan lembut tapi mengabarkan toh. Nah, kalau kita dikabari alhamdulillah nek ora ya ora apa-apa. Bukan hak kita kok. Kayak hidayah loh Mas, kayak jenengan untuk apik kuwi kebaikan yang tak terduga itu kan hidayah atau hadiah dari Allah kan. Iya, itu setiap habis sholat Mas saya wiringkan apa yang Mbak apa ajarkan ya. Alhamdulillah Mbak bisa komunikasi sama siapa aja nyambung. Jadi enak. Maksudnya dengan siapa sih orang ya? Iya dengan orang dengan siapa saja. Nah ini harus jelas. Pas diangkringan itu enak. Oh gitu ya. Iya. Saya benar-benar bermanfaat benar Ma'iyah. Tapi kalau mau disodorkan ke ya nggak apa-apa Mas. Saya apa yang saya contoh dari Simbah kan
ini keteguhan Ngeri. Keteguhan sabar. iya sabarnya Simbah ini yang saya contoh setiap hari kan jadi ingat terus ya. Alhamdulillah Gusti Allah ki wutuh. Jadi fahamilah Islam kafa itu artinya kowe wutuh. Meskipun kita tidak boleh, kan Allah tidak pernah menghadap hambanya gitu kan. Yang menghadap itu kan karena hasil karyanya manusia sendiri kan. Jadi aku saiki dongaku beda Mas. Nek wingi aku ngomong ngono saya ingin nih. Saya menyerahkan kepada Allah gitu ya. Agar memberlakukan semua kehendak dan hukum-hukumnya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi saya sendiri ngikut yang mana yang Allah terapkan. Gitu Mas. Jadi Gusti Allah nganti innal batila kana zaqa kuwi. Ya, waktu ja'al haqqu Waktu ja'al haqqu wa zaqal batila innal batila kana zaqa. Kuwi nek kowe kok dolek kan ra ono ki Mas. Kapan kuwi? Wong iki sengkuni to terus ngene. Ora tau leren, ora mati-mati ya. Terus misalnya wa makarullahu khairul makirin ya. Mereka makar kepada Allah dan Allah juga makar kepada mereka. Kapan kuwi? Nek kowe nututi kan endi kapan ora do kualat to Mas. Dari yang besar maupun yang kecil itu saya mengalami itu ora kualat karo kuwi. Seharusnya kan ora tak relakan. Monggo Gusti ajeng pripun. Ngono ya. Dadi aku saiki ning kono kuwi. Monggo Gusti ajeng pripun. Wong Allah sendiri mengatakan wa makar Allah. Cuman kalau kita yang punya niat itu mungkin itu yang mungkin tidak baik karena kita tidak punya infrastruktur kekuasaan dan kekuatan hil. Jadi kita itu bisanya mohon kepada Allah makanya tawasulan. Bahkan ada kata tasawulan ada juga tasawulan. Tasawul itu artinya yang ngemis nang Gusti Allah. Jadi kalau kemarin kan aku sok suci, sok bijaksana, wis ora apa-apa kowe tetep selamat. Aku disiksa bendino nang tak dongake apik aja nganti cilaka. Aku mohon kepada Allah jangan sampai orang yang mencelakai saya itu akan celaka gitu loh. Aku njaluk tenang. Gusti Allah nusun aku kok ngatur-ngatur. Asa karep-karepku arep ngopo kan gitu. Allah kan gitu. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki kan. Lah kok aku ngatur-ngatur Gusti Allah, aja iki aja dicelakake meskipun dia mencelakakan saya enggak apa-apa, saya maafkan gitu kan. Kuwi itu jebul salah kuwi. Dadi bener iki Gusti Allah iki wutuh. Monggo. Monggo Allah akan pripun, tapi pokoknya kita mohon Allah memberlakukan kehendaknya. Itu aja yang kita minta. Tapi menyerahkan gimana? Bukan kita Enggak. sesuai, tapi kita menyerahkan sama Allah. Iya, menyerahkan pada Allah terus. Jadi Allah akan berlaku apa, membalas apa tidak, mencelakakan atau merahmati, monggo. Itu kekuasaan Allah. Dan saya tidak punya pamrih terhadap semuanya. Aku manut. Ngono Mas. Itu keputusan terakhir saya kayak gitu. Terus kalau seperti itu Pak, untuk memilih hati kita ini, kadang-kadang kalau misalnya kita enak misalnya saya ngelek karo aku, misalnya Gusti Allah paring tambah elek, itu kan kekuasaan Allah gitu. Tapi kan kadang-kadang memilih kita sebagai manusia kadang-kadang terus rasanya malah tadi menimbulkan rasa benci dan lain-lain itu seperti apa Pak? Saya pernah mengeluh sama Helmi bahwa saya itu kekurangannya satu Mas. Orang duwe nesu. Nah, enggak sih Mbak, ngetren yang gimana sakit lah. Aku kira duwe amarah nek bahasa Indonesia ya meskipun bahasa Arabnya keliru kuwi. Amarah itu bukan amarah dalam bahasa Indonesia. Amarah itu dorongan. Dorongan al-amarah bisu itu dorongan untuk berbuat buruk. Terus diterjemahkan bahasa Indonesia jadi amarah, jadi nesu. Amarah itu kan potensi kemarahan gitu kan. Jadi kata marah barang kuwi. Sebenarnya di Quran kan bukan marah itu. Ghadab atau goit atau ghadab itu. Jadi tapi kalau pakai bahasa Indonesia yang keliru gue, aku ngomong aku ini salahku orang dia amarah. Engkau yang ngono kok, saya ingin Mas. Gue karo wong wedok iki ngino kowe wis pokoke memperlakukan kamu sedemikian rupa rendahnya gitu ya. Kowe iso kepencil daerah. Isi gelem ngambung daerah. Mestinya. Kowe wis bentek-entek iki lah Bapak Isti. Mboten ono kok, Mbak.
Apa kok sing dipertahanke ten anu. Sebab saya itu tidak punya amarah mas. Dan aku tuh misalnya ini, iki aku tahu keracunan mergo mangan ning warung apa gitu ya. Aku tetap iso nang warung kuwi ngono lho, ngerti lah. Jadi saya tuh tidak punya dendam, tidak punya amarah, itu tentu saya sadar sebagai kelemahan saya. Sebab begitu aku nesu, mas, di sini saya biarkan ada amarah itu efeknya lumayan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, itu kan kalau engkau ingkar kepadaku maka azabku sangat dahsyat ngono. Nah, aku ora duwe kuwi. Aku terus disalahke lho. Kowe kok sok Allah to kowe iki. Kowe sok bijak, sok lembut, sok ampuh kan itu kan. Allah aja punya kemarahan. Jadi saya sekarang pedomannya wungkul mas. Wungkul dan kewungkulan itu milik Allah. Ya sudah saya serahkan kepada Allah. Nek akad kuwi tunggal, nek wahid kuwi wungkul mas. Niki cara Jawa nek bahasa Indonesia ngene. Unggul nih. Wungkul iki bahasa Indonesia ora ono butuh ya. Butuh. Neng kurang rego ya. Kurang nggih. Kurang nyamleng ya. Wungkul kuwi apik banget kuwi. Wahid itu wungkul. Allah Al-Wahid itu wungkul. Jadi dia adalah kesatuan antara semua unsur, semua fenomena, semua entitas, semua apa saja. Allah wungkul di situ. Nah, kita belajarnya kan segmented, kita belajarnya kan parsial di sekolah maupun di pesantren atau di mana kan kita bisanya memahami itu parsial. Bahkan menurut Sabrang ilmu itu kan gunanya untuk membedakan. Jadi ilmu itu kalau menurut Sabrang itu untuk furqan. Furqan itu artinya Quran yang membedakan. Nah, belum ada Quran yang mewungkulkan. Nah, saya pakai yang mewungkulkan itu. Jadi untuk itu kita sendiri tidak bisa wungkul toh mas. Kita kan ya gerowak toh, gini gerowak aja gitu. Apa yang kita lakukan di tangan kanan belum tentu kompatibel sama tangan kiri dan seterusnya ya, ada banyak konteks yang kita tidak bisa utuh gitu ya. Nah, Allah kan maha wungkul, Allah kan maha wahid, Allah maha itu semua tadi itu. Oh, jangkep nih. Ya jangkep juga bisa. Mengandung jangkep juga. Mengandung jangkep ya. Salah satu dimensi wungkul itu jangkep itu gitu ya. Sempurna barangkali ya. Tetapi kan yang sempurna Allah, yang wungkul kan Allah. Jadi sekarang saya tidak usah milih-milih, saya monggo saja dari rangkiti Allah. Dan ternyata misalnya sehingga aku mulai ilmalana mas, saya wis sebutin kasus apa? Kuang sugih kok isi ngenteni. Nah, kuwi kan mergo uteke pekok to kuwi. Nah, makanya kan dia butuh ilmu dari Allah. Maka wiritannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kowe sebagai carik, kowe bantu desamu dengan wiritan kuwi sedina ping ya ra ping 1000 wis. Ping 100 ya. Ping 100 dina kok cicil ora apa-apa. Kok cicil subuh pira 5 kali gitu. Itu nanti akan ada eliminasi yang luar biasa, akan ada konversi yang luar biasa. Itu yang saya alami dari fatwanya Helmi. Iya. Berat. Yes. Jadi kalau misalnya gini, wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Ya. Kalian mereka makar kepadaku dan Allah juga makar kepada kalian. Tapi kan Allah mampu. Ya. Kita kan nggak mampu mas. Jadi kita itu wiritan sejauh posisi kita ya. Simpulannya gitu. Nek wa idza ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu kan Allah yang ngomong gitu. Misalnya innama amru idza qada saya nayakula kun fayakun, sing iso ngomong kun Allah. Ada ra iso. Jadi itu harus diposisikan sebagai permohonan kepada Allah supaya Allah memberlakukan kun itu gitu kan. Tapi kan kita tidak mampu. Kita sendiri tidak mampu, maka jangan wiritan yang kita tidak mampu. Kesimpulan saya terakhir seperti itu ya. Makanya saya subhanakamu Subhanallah. la ilma lana illa ma 'allamtana, kuwi dahsyat kuwi. Cocok buat kita itu ya.
Tapi dengan background macam-macam butuhnya kan kesucian dan ilmu. Jadi kalau misalnya membalas itu boleh apa enggak? Apa? Membalas dengan amarah gitu. Kadang-kadang kita kan suka susah mengontrol amarah gitu kan, beda ya. Nah itu nanti ada ukuran yang ada algoritma yang berbeda lagi. Jadi kalau Cak Fuad dulu almarhum ya, bedanya Yahudi sama Kristen sama Islam itu. Jadi nek Kristen itu dipukul pipi kanan, ngasih pipi kiri, gitu kan? Iya. Kue ras setuju sih gitu. Enak baik aku dipukul malah tak kayak gitu sini gitu kan. Nek Yahudi itu membalas sesuai dengan kadarnya. Nah Yahudi cari Jafat lagi ya. Kalau Islam itu kamu punya hak untuk melakukan seperti orang Yahudi. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu mulia. Jadi lebih dinamis mas Islam. Kalau Jawa mbak? Hah? Kalau Jawa Jawa. ya. mau curhat ya. Dalam Jawa. ngalah juga gitu berarti maksudnya. Saya gini, balasnya kira-kira piye bentuknya mas? Ketika misalnya gini mbak, ada sesuatu masalah yang nggak bisa diselesaikan gitu kan ya. Apa? Tidak ada masalah, ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu. Iya. Ada banyak tuduhan, ini kan capek kan kita ya. Jika wiritan, biasanya juga mau wiritan maya kayak masnya itu juga, terus tawasulan juga, sholawatan juga gitu kan. Tapi ini kok semakin lama semakin teman. Terus saya pernah waktu itu Panjang ngono mas. Iya. Nah, pada ujungnya saya juga pernah bisip mbah. Bisip saya baca ini malah sing ribut aku nih dhewe mbah. Itu ribut dhewe gitu kan. Terus pada akhirnya ya ujung-ujungnya ya tadi benernya mungkin dikatakan si mbah itu kayak untuk menuju kesabaran itu memang apa ya, dibilang berat ya berat, tapi dibilang ringan juga enggak gitu. Cuma makanya saya bertadaburnya apa mungkin ini apa ya, cara mendekatkan kita sama Allah gitu. Itu banyak sekali apa sisi pandangnya tuh mas. Cara pandangnya banyak sekali. Semakin kue diganggu wong, kue semakin cedak apa semakin adoh karo Gusti Allah? Dekat. Ayo, luwih apik dicedak waduh. Angene iki sampe Gusti Allah ngono kuwi. Aku lak saiki luwih cedak karo aku to, Le. Iya. Jadi menurut saya gini, kayak yang saya alami itu saya eksplorasi semua jenis wiritan mas. Hizib tak eksplorasi kabeh, tak try out kabeh gitu loh. Terus tak titeni efeknya gitu ya. Ono sing langsung menepuk air di dulang apa? Iya, ono sing ngono kuwi ono, wiritan sing ngono kuwi ono. Tapi itu kan spesifik mas. Jadi apa yang saya alami tidak pasti Anda alami. Iya. Jadi menurut saya setiap orang harus mencari, setiap orang harus jajal-jajal jenis wiritan apa yang menurut gue cocok. Aku ya ngono mas, oke banget sing kejem-kejem ya oke aku. Tapi semua itu balik nang aku kan nih. Tadi itu dalang itu sambat karo aku ngene salah satu dalang. Aku iki istighosah cak wiritan. Wis ngitet kayak aku silo wiritan. Esuk-esuk tangi turu digugah bojoku njaluk pegat. Ono sing sambatan karo kowe jadi. Terus nanti Allah punya ayat mas, jangan kamu merasa beriman sebelum aku uji. Aku ujian tak kuwi. Gusti Allah kok orang kurang alasan kok. Oleh karena itu mas, menurut saya itu isbiru wasobiru, kita sabar, kita try out terus, kita lakukan terus sambil kita amati hidup kita bagaimana prosesnya gitu. Nanti lama-lama Allah akan menunjukkan gitu. Jadi mungkin cara kesehatan titik refleksinya yang beda-beda antar manusia. Jadi setiap manusia memang unik gitu ya. Dan hubungan kita sama Allah juga unik-unik karena Allah itu berhubungan sama kita masing-masing loh mas. Dasar lebih. Jadi kan tidak terbayangkan hebatnya Allah itu. Masing-masing loh mas. Gue sembahyang dewe-dewe, ngaduk dewe-dewe gitu. Meskipun kita kumpul di Mekah, gue ya dewe-dewe loh. Nah Allah ya dewe-dewe loh. Gitu kan. Jadi memang unik mas. Jadi makanya
Itu namanya fadilah, itu afdol. Kita cari afdoliyah kita masing-masing. Kudu eksperimen Mas kudu golek dhewe-dhewe. Iki mau ya mungkin iso berlaku nggo kowe, iso ora monggo aja. Tapi menurut saya itu sangat netral itu subhanaka tadi itu. Sangat netral karena tidak ada urusan menyakiti orang, tidak ada urusan mengadab orang, membalas orang, tidak ada. Yang ada adalah Allah memberi hidayah ilmu tadi. Dan dasarnya kesucian Allah sendiri gitu. Menurut saya gitu Mas. Itu masalah apa saja termasuk warungmu ora payu. Subhanaka la ilma lana kuwi dikai ide karo Gusti Allah iso ora? Dikai ilmu anyar. Oh kita kene ngene iso ta Mas? Ya. Kuwi duwe yang rewel gitu. Subhanaka la ilma lana iso wae. Terus bojomu dikai hidayah, yangmu dikai hidayah karo Gusti Allah terus ora rewel. Biasanya mencurang saiki mesem gitu ya. Kalau saya menemukan itu Mas, tapi itu mungkin pengalaman saya pribadi dengan Allah ya. Anda masing-masing kalau bisa nyari juga gitu ya. Nah, soal wiritan oke banget Mas. Setiap ayat Allah itu wirid. Kalau saya gitu ya. Setiap ayat Allah itu wirid, semua. Misalnya apa kasibtum itu, kue njupuk kue netok Omaya atau Umma Allah ilahan akhor la burhan lafiyan nama kisabu itu untuk netizen itu ya. Omaya atau Umma Allah ilahan akhor la burhan lafi fa inna ma kisabu inda rabbina laiful kafirun innahu la yuflihul kafirun ya. Tapi kemudian ketika kita seolah-olah membuka celaka untuk orang lain yang menyakiti kita sendiri langsung wakur rabbik fir warham. Ya Allah aku mohon ampun dan cintailah aku warham Wanta Arhamur-Rahimin toh. Jadi sama Allah dinetralkan sendiri gitu. Itu ayat itu dahsyat Mas. Ayat itu dahsyat. Berarti gue kudu teliti banget karo ayat itu. Nah itu bahasa. Saya setiap habis zuhur itu minimal 5 kali. Apa sih itu? Yang hafal nasib itu Iya. setiap subuh, habis subuh 5 kali. Habis zuhur. Oh, habis zuhur. Habis zuhur. Selalu kayak setan ya. Karena yang terjadi sekarang itu kan syirik ya Mas. Di zaman sekarang kan syirik. Engko selet meneh AI dadi Gusti Allah to iki. Iya. Kowe susuk kowe saiki arep golek bojoe ora arep golek apa golek penggawean kowe ora takon Gusti Allah ora dikoron takon ning AI to ning web apa itu apa jenenge? Iya. Terus Gusti Allah jawab langsung kayak to. Terus kok Gusti Allah kena. Ini kan semua terjadi karena kita menuhankan yang bukan Tuhan. Ayatu umma Allahi ilahan akhor. Dan itu tidak rasional, la burhana lahu bihi. Maka kemudian fa inna ma hisabu inda rabbih. Inda rabbih bukan inti ya. Iya, Nanti itu perhitungannya hitung itu Gusti Allah sing ngitung gitu loh. Jadi itu gak memenuhi yang tadi itu Mas Gon ya. Memenuhi saya tidak mencari orang celaka. Allah yang akan melakukan hisabnya kan gitu. Innahu la yuflihul kafirun. Itu juga itu Allah sendiri yang ngomong. Ya. Kita bukan minta. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah tidak dibahagiakan itu ya. Ya. Apa artinya gitu? Ya tidak dibikin falah itu mempunyai Bahagia. nggih. Innahu la yuflihul kafirun. Jadi kufur dalam arti yang bermacam-macam ya. Oke, dulur-dulur ini udah mau surup nih, udah mau maghrib untuk diteruske kan kalian harus pulang ke rumah masing-masing, temu anak-anak ya toh, temu istri dengan senyum yang khas ya kan. Gitu ya. Atur nuwun, moga-moga kita bisa ngobrol lagi sama Iki Mbak. esemku dudu esem asem ya. Esem pelem ngono. Oke ya, atur nuwun banyak-banyak.